Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah nyata seseorang yang mendapat teguran keras dari Allah saat menjalankan ibadah umroh? Bagaimana jika sebuah kebohongan yang tampak kecil justru menjadi awal dari ujian besar yang menakutkan? Dan mungkinkah dosa yang disembunyikan bertahun-tahun akan terungkap di tempat suci, di hadapan Ka'bah? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ia menyentuh hati, menggugah jiwa, dan mengajarkan kita bahwa kebenaran tak akan bisa disembunyikan selamanya. Dengarkan kisah ini hingga akhir, karena bisa jadi ada bagian dari kisah ini yang mirip dengan hidup kita. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Laila adalah seorang wanita biasa yang tinggal di kota besar. Ia dikenal dengan sifatnya yang ramah dan pekerja keras. Dalam hidupnya, ia memiliki segalanya: pekerjaan yang bagus, rumah yang nyaman, dan keluarga yang menyayangi. Namun, seperti banyak orang, Laila juga terjebak dalam pencarian kebahagiaan yang salah. Keberhasilan karirnya ternyata tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Laila bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Selama bertahun-tahun, ia telah meniti karir dengan gigih, tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya: kebohongan yang ia sembunyikan dari orang lain. Kebohongan itu bermula dari laporan keuangan perusahaan yang ia manipulasi untuk membuat perusahaannya terlihat lebih sukses dari kenyataannya. Laila tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tapi godaan untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan pribadi terlalu besar untuk ditolak. Kebohongan demi kebohongan ia tutupi, dan semakin lama, semakin dalam dirinya terjerumus. Laila merasa cemas dan gelisah, tetapi ia terus berpura-pura, berusaha mempertahankan citra dirinya di depan keluarga dan teman-temannya. Namun, di balik senyumnya yang manis, ia merasa ada sesuatu yang salah. Kegelapan mulai menghampiri hatinya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa pernah memikirkan konsekuensi dari kebohongan yang telah ia buat, Laila mendapat kesempatan untuk pergi umrah. Sebagai seorang muslimah, perjalanan spiritual ke Tanah Suci adalah hal yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Laila merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memperbaiki dirinya dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, Laila tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah perjalanan umrah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya terjadi. Satu kejadian besar yang mengingatkannya akan kebohongan-kebohongan yang telah ia tutupi selama ini. Sebuah kejadian yang membawa Laila pada ujian yang sangat berat, yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Ketika Laila tiba di Mekah, hatinya penuh dengan harapan dan ketenangan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Namun, saat berada di dekat Masjidil Haram, perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Ada perasaan takut yang menyelubungi hatinya. Ia merasa seperti sedang dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa ia sadari, perasaan bersalah dari segala kebohongan yang ia sembunyikan selama ini mulai muncul kembali, semakin mendalam. Pada malam pertama di Tanah Suci, Laila terjaga dari tidurnya. Ia merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di sekelilingnya, muncul ular-ular besar yang melingkari tubuhnya. Mata ular-ular itu berkilat, seperti menatap langsung ke dalam hatinya. Laila terdiam, tak bisa bergerak. Ia merasa ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia berada di dalam mimpi buruk yang sangat nyata. Laila tahu bahwa ular-ular itu bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah simbol dari dosa-dosa yang ia sembunyikan, ketidakjujurannya yang terus membebani hidupnya. Ular-ular itu seolah mengingatkan Laila bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Ia harus menghadapi kesalahannya. Dengan gemetar, Laila bangkit dan berlari menuju masjid. Ia ingin segera berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan membebaskan dirinya dari ketakutan yang menghantuinya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi menjalani hidup dengan kebohongan. Pada keesokan harinya, Laila merasa sangat lelah secara fisik dan mental. Namun, ketakutannya tidak kunjung reda. Ia merasa bahwa ujian yang ia alami di Tanah Suci adalah pesan dari Allah. Ia merasa sangat kecil di hadapannya, menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam kebohongan dan ketidakjujuran. Laila pergi ke Masjidil Haram, berharap dapat merasakan kedamaian dan ketenangan.
Di sana, ia bertemu dengan seorang ustaz yang bijaksana. Ustaz tersebut menyadari kegelisahan yang ada dalam diri Laila dan mengajaknya untuk berbicara. "Anakku," kata ustaz itu dengan lembut, "kita semua memiliki dosa, tetapi setiap dosa bisa diampuni jika kita bertaubat dengan tulus. Semua ujian yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan lari dari kenyataan, hadapilah dengan keberanian dan kejujuran." Laila merasa sangat terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk mengembalikan kejujuran dalam hidupnya. Dengan tekad yang kuat, Laila berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bersembunyi di balik kebohongan. Beberapa hari setelah berbicara dengan ustaz, Laila kembali merasakan ketenangan yang semakin mendalam dalam hatinya. Ia mulai lebih banyak merenung dan berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk berubah. Namun, meskipun ia merasa lebih dekat dengan Allah, perasaan bersalahnya masih terus mengganggu. Akhirnya, Laila memutuskan untuk menghubungi beberapa kolega di perusahaannya. Ia mengakui semua kebohongan yang telah ia buat, menjelaskan bagaimana ia telah memanipulasi laporan keuangan demi keuntungan pribadi. Saat pertama kali mengungkapkan semua ini, Laila merasa terkejut dengan rasa lega yang datang setelahnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membersihkan dirinya. Di hadapan Allah, Laila merasa seolah langit terbuka, memberikan petunjuk dan jalan untuk memulai semuanya dengan benar. Ia bertekad untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya, untuk selalu memastikan bahwa ia bertindak dengan penuh kejujuran, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Allah. Setelah beberapa bulan menjalani proses perbaikan, Laila merasa bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Ia memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci, kali ini dengan niat yang jauh lebih tulus. Umrah kali ini bukan hanya untuk mendapatkan pengampunan, tetapi untuk benar-benar memperbaiki dirinya. Di Masjidil Haram, Laila merasa lebih tenang. Setiap doa yang ia panjatkan terasa lebih mendalam, lebih berarti. Di hadapan Ka'bah, ia mengakui segala kesalahannya, dan dengan penuh kesadaran, berdoa agar Allah mengampuni setiap dosa yang ia perbuat. Di sana, Laila merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu, meskipun hidupnya penuh dengan penyesalan, ia masih diberikan kesempatan untuk berubah. Ia berjanji untuk tidak lagi mengejar dunia dengan cara yang salah, tetapi untuk selalu mengutamakan kejujuran dan integritas dalam setiap langkah hidupnya. Namun, perjalanan spiritual Laila tidak berhenti di sana. Ketika ia kembali ke Indonesia, kehidupan kembali menuntutnya untuk membuat keputusan besar. Ternyata, kebohongan yang ia buat dalam pekerjaannya masih mempengaruhi banyak hal. Teman-temannya dan kolega di kantor mulai meragukan integritasnya. Laila merasa terbeban dengan semua pandangan yang negatif dan tuduhan yang datang. Namun, kali ini Laila tidak takut. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lari lagi. Ia bertemu dengan manajer perusahaan dan mengakui kesalahannya tanpa ada pembelaan. Dengan kepala tegak, Laila berkata, "Saya telah melakukan kesalahan besar dan saya siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang ada. Saya ingin memperbaiki diri." Laila sadar bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan, ia harus mulai dari bawah. Ia harus membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan tantangan, Laila merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan yang akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Waktu berlalu, dan Laila perlahan-lahan membangun kembali hidupnya. Ia diberi kesempatan untuk kembali bekerja, kali ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya kejujuran. Ia tidak lagi mengejar penghargaan atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, Laila mulai hidup dengan lebih ikhlas, mendekatkan diri pada Allah, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kejujuran menjadi pedoman hidup Laila. Setiap langkah yang ia ambil, ia pastikan dilakukan dengan penuh integritas dan keikhlasan. Ia sadar, tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian dalam hati yang datang setelah kita melepaskan segala kebohongan yang selama ini kita sembunyikan. Laila tahu, perjalanannya belum berakhir. Kisah Laila mengajarkan kita banyak hal tentang kejujuran, pertanggungjawaban, dan pentingnya taubat. Ketidakjujuran dalam hidup dapat berakibat jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk terlihat lebih baik dari kenyataannya, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang terjadi ketika kebohongan terus disembunyikan dan akhirnya terungkap? Kisah Laila mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan Allah.
Apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Kejujuran adalah landasan utama dalam hidup yang penuh dengan integritas. Ketika kita terjebak dalam kebohongan, kita sebenarnya sedang menjerumuskan diri ke dalam kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap dosa yang kita lakukan akan memiliki dampak yang besar, dan terkadang ujian datang dalam bentuk yang tak terduga. Namun, perjalanan Laila juga menunjukkan bahwa selalu ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar melalui taubat yang tulus. Setiap orang, tak peduli betapa buruknya kesalahan mereka, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, selama mereka mau bertobat dengan sepenuh hati. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. 1. Kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan. Kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Tanpa kejujuran, hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia akan rapuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki perbuatan-perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Al-Quran Surat Al-Ahzab 70-71. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran dan kejujuran dalam ucapan akan membawa kepada perbaikan hidup kita, mendapatkan pengampunan dari Allah, dan meraih kemenangan yang besar. 2. Kebohongan tidak akan bertahan lama. Dalam kisah Laila, meskipun kebohongan yang ia tutupi selama bertahun-tahun, akhirnya kebohongan tersebut terungkap juga. Hal ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap, dan kebohongan hanya akan membawa kerugian. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menutupi kebenaran dengan kebohongan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah 42. Allah mengingatkan kita untuk tidak menutupi kebenaran dengan kebohongan, karena kebohongan akan membawa dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. 3. Taubat itu diterima selama masih ada kesempatan. Laila memilih untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat atas dosa-dosanya. Taubat adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk setiap umatnya yang ingin memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat At-Taubah 104. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita kembali dengan tulus kepadanya. 4. Jangan lari dari tanggung jawab. Laila tidak hanya berdoa dan memohon ampun, tetapi ia juga bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengakui kesalahan yang telah ia buat. Allah memerintahkan umatnya untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung kepadamu, ya Rabb, agar mereka tidak mendekatiku." Al-Quran Surat Al-Mu'minun 97-98. Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk tidak lari dari masalah, melainkan untuk menghadapi mereka dengan penuh keberanian dan bertanggung jawab. 5. Hidup dengan integritas akan membawa kedamaian. Saat Laila memutuskan untuk hidup dengan kejujuran, ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Kejujuran dan integritas memberikan rasa tenang, karena kita tidak perlu takut akan konsekuensi dari kebohongan yang kita buat. Allah berfirman, "Dan siapa yang takut kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Al-Quran Surat At-Talaq 2-3. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup dengan penuh ketakwaan, Allah akan memberikan jalan keluar yang baik dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hikmah dari ujian yang dihadapi. Ujian adalah cara Allah untuk memperbaiki diri kita. Ujian yang dihadapi Laila adalah cerminan dari bagaimana Allah ingin memperbaiki diri kita. Dalam hidup ini, setiap ujian dan cobaan datang dengan tujuan untuk membuat kita lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Al-Quran Surat Al-Ankabut 2. Ujian adalah bagian dari kehidupan yang akan menguji kualitas iman kita. Semua umat Islam akan diuji untuk melihat sejauh mana ketakwaannya kepada Allah. Jangan menganggap enteng dosa kecil. Kadang kita merasa bahwa dosa-dosa kecil itu tidak akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Namun, kisah Laila menunjukkan bahwa kebohongan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar yang menghancurkan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra 32. Dosa kecil, jika terus dibiarkan, bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Allah mengingatkan kita untuk menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak baik. Kesabaran dan tawakal kepada Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan atau ujian dalam hidup, kita harus sabar dan selalu bertawakal kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan jalan keluar baginya. Al-Quran Surat At-Talaq 2. Allah akan memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa ada solusi. Penutupan. Melalui kisah Laila, kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci untuk hidup yang damai dan berkah. Kebohongan, meskipun tampaknya memberikan keuntungan sesaat, akan membawa kerugian yang lebih besar di masa depan. Taubat adalah kesempatan besar yang diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan tulus. Dengan hidup jujur, bertanggung jawab atas perbuatan kita, dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Semua ujian yang datang, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau kehidupan pribadi, adalah bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas iman kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.